Otomatis lah deh. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah pada semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban dan pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberi perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkatnya kepada saudara. Untuk mempersiapkan hati kita memasuki ibadah, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287A ayat 1-3. Di ayat 3 kita sama-sama bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih hati, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami dan berilah Roh Kudus supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami damai, senang dan bahagia oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan dari hukum Taurat yang kelima sampai dengan yang ke-10. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan, hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Ke-7, jangan berzina. Ke-8, jangan mencuri. Ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, ataupun yang dimiliki sesamamu. Sampai sekian jauh, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur yang terluka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus Kristus, telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita puji Tuhan dari Kejadian nomor 144a ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang tertulis dalam kitab Yakobus 1
Dimulai dari ayat 22 sampai dengan ke-25 kita baca secara bergantian. Yakobus 1 pasal 22 sampai dengan 25, demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 260 ayat 1 dan 2. Di ayat 2 kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hari-hari dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan melalui persembahan pujian anak-anak SD Santo Yosef Raja.
Banyak yang gambar di dalam. Kita mendengarkan warta Jumat. Shalom. Warta Jumat bagi kita hari ini Minggu tanggal 19 November 2023. Topik Punang lupa rohani Jehovah, atau di bahasa Indonesia jangan melupakan Tuhan. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-24 setelah Trinitatis, artinya ketertinggalan Allah. 2 statistik 1 Jumat baru. Pada hari ini Minggu 19 November 2023, Gereja HKBP Makassar
telah menerima jemaat baru keluarga Bapak Adromeda Valentino Sinaga SS MPD, Ibu Rima Borusiani MPD, dan 2 orang putra putri, 1 Morado Mikael Galaksi Sinaga dan visenya Alusiau Borusinaga yang datang dari gereja HKBP Jetun Resort Jetun Distrik 10 Medan Aceh. Sekarang bertempat tinggal di Perumahan Bumi Samata Permai Blok B6 nomor 14 Goa, masuk wilayah Filipina. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Sekiranya keluarga yang baru hadir dalam ibadah ini dipersilakan untuk berdiri. Baik. Kedua, baptisan. Pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak. Kepada orang tua yang hendak membawa anaknya ke dalam baptisan kudus agar dapat mendaftar ke sekretariat gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran jika sudah ada. Bagi yang bukan jemaat HKBP Makassar agar membawa surat keterangan dari gereja asalnya. Selanjutnya ke sekretariatan. Satu, pada hari ini Minggu 19 November 2023 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar sebagai ucapan tanda terima kasih kita atas pelayanan Pendeta Ucok Fernando Hutaswet MTH di HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan. Yang kedua, pada hari Minggu depan 26 November 2023 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk dana pensiun HKBP. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Selanjutnya, pelayanan penutupan kebaktian wilayah. Pada hari Rabu 22 November 2023 gereja kita akan mengadakan ibadah penutupan kebaktian wilayah yang diadakan di Gereja Bahasa Bakta. Kebaktian dimulai pukul 19 WITA. Dihimbau kepada paduan suara kategorial untuk mempersembahkan pujian dalam ibadah tersebut. Kedelapan, pengumuman kebaktian minggu di pos pelayanan Goa. Pada hari Minggu 3 Desember 2023 hari pertama yang akan datang akan dilaksanakan ibadah minggu di pos pelayanan Goa bertempat di Gereja Toraja Langit Padada, Sungu Minasa, alamat Jalan Malino nomor 40, Sungu Minasa, masuk pukul 17 WITA. Sesuai hasil keputusan sermon para ladang kategorial NHKBP untuk mengikuti ibadah tersebut. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. Selanjutnya, pelayan firman Tuhan. Pada hari ini 19 November 2023 yang melayani firman Tuhan dalam ibadah bahasa Batak adalah Pendeta Ucok Fernando Hutaswet MTH, Pendeta HKBP Tamarunang, Pendeta Polis Mandem Lubis MTH, Pendeta Fungsional HKBP Makassar melayani firman Tuhan di Gereja HKBP Tamarunang. Seluruh jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat datang dan selamat melayani di HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. Selanjutnya, penabisan Cintu ada pengangkatan guru sekolah minggu. Pada hari Minggu 26 November 2023 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan penabisan majelis atau sintua kepada 2 orang calon sintua HKBP Makassar dan pelantikan 3 orang guru sekolah minggu. Marilah kita mendoakan agar acara penabisan dan pelantikan dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. Selanjutnya, akhir tahun gerejawi. Pada hari Minggu 26 November 2023 yang akan datang adalah akhir tahun gerejawi, ujung tahun Parhuriau. Gereja kita akan mengadakan acara peringatan bagi jemaat yang telah meninggal paringotan di Akana Moning. Acara dilaksanakan setelah warta jemaat. Tuhan Yesus memberi penghiburan pada keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya, jadwal kebaktian Pesta Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 HKBP Makassar dapat Bapak Ibu lihat jadwalnya dalam warta yang sudah ada di tangan kita masing-masing. Selanjutnya, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Dalam warta kita ada 13 orang.
Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Selanjutnya jemaat yang berulang tahun. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 20 November sampai 26 November 23, ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 9 orang. Kemudian ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang. Demikian ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian sopo, talenta, gedung sekolah minggu di awal tahun 2024 dari Januari dan Februari serta Maret dapat Bapak Ibu lihat dalam warta kita. Demikian juga dengan daftar donatur pembelian lahan gereja HKBP untuk pos pelayanan gua dapat kita lihat dalam warta kita. Warta keuangan, pemasukan dan pengeluaran, penerimaan dan pengeluaran dari tanggal 12 November hingga 18 November dan saldo kas kita dapat Bapak Ibu juga lihat dalam warta kita. Dihimbau supaya warta yang ada di tangan kita bawa pulang, jangan ditinggal di gereja untuk menjadi pedoman dalam aktivitas selama sepekan. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan melalui persembahan pujian dari Perisai SMA Negeri 1 Makassar.
mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 421 ayat 1 dan seterusnya. Yeah.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang akan sampai untuk kita dalam ibadah kita pada hari ini diangkat dari Ulangan 8, dimulai dari ayat 7 sampai ayat ke-18. Ulangan 8 ayat 7 sampai 18 untuk tema jangan melupakan Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara dari Ulangan 8 ayat 7 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan dilainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, nats ini merupakan peringatan dari Allah melalui hambanya kepada umat Israel, supaya mereka setelah masuk nantinya di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, di tanah yang Tuhan memberikan kepada mereka, jangan melupakan Tuhan. Karena mereka akan mengalami suatu proses yang berbeda dari perjalanan mereka setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka sampai
di tanah orang yang tidak percaya kepada Allah, tetapi mereka akan masuk ke tanah yang baru yang Tuhan berikan, yaitu tanah Kanaan, pasti berbeda. Mereka di tanah Mesir diperbudak. Setelah mereka keluar dari Mesir, mereka berjalan di padang gurun sekitar 40 tahun. Mereka hidup secara nomaden, berpindah-pindah, tidak pernah punya rumah yang permanen, tidak pernah untuk menghasilkan sesuatu yang permanen. Justru mereka hidup dari yang apa diberikan Allah, dan apa yang mereka temukan di tempat itulah yang mereka nikmati. Selama mereka dalam perjalanan di padang gurun, mereka justru mengalami suatu kekurangan untuk makanan, kekurangan untuk minuman, bahkan mereka tidak pernah bisa untuk istirahat dengan baik. Tentu setelah mereka nanti masuk di tanah Kanaan, mereka akan menjadi kaya, mereka akan permanen tinggal, mereka akan mendirikan rumah, bahkan mereka akan sejahtera seperti yang digambarkan dalam nats kita ini. Tetapi mau diingatkan, jangan lupa kepada Tuhan. Kalau mereka sudah sejahtera, kalau mereka sudah kaya di dalam hidup, peringatan ini sangat luar biasa untuk bangsa Israel. Biarpun sebenarnya setelah mereka masuk di tanah Kanaan, mereka menerima apa yang dikatakan dalam nats ini, justru mereka banyak yang melupakan Tuhan, sehingga mereka sering dibuang atau terbuang ke Babel, ke Asyur selama mereka tinggal di tanah Kanaan. Bahkan mereka sempat hilang sebagai bangsa Israel di tanah Kanaan, di tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada umat Israel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dan juga anak-anakku yang dikasihi Kristus, mari kita lihat apa yang mau dinyatakan nats ini kepada kita pada masa. Tentu kata melupakan sangat familiar bagi setiap orang, bahkan setiap manusia, setiap insan. Karena kata lupa pasti pernah dialami setiap orang. Bahkan melupakan yang baik yang dia terima sangat sering terjadi di dalam kehidupan kita. Justru kita lebih sering mengingat apa yang pahit, apa yang tidak baik yang kita alami di dalam kehidupan kita. Justru itu yang sering kita ingat dan susah untuk melupakan. Tetapi apa yang baik yang kita terima, apa yang baik di dalam kehidupan kita, sering kita lupa, bahkan berani dengan menyatakan atau dengan memikirkan bahwa apa yang dia terima, apa yang dia nikmati, itu karena usaha atau itu karena kekuatan dan kuasanya sendiri. Peralihan proses ini dari apa yang diterima dilupakan, bahkan dia menganggap itu sesuatu yang bisa dia nikmati karena usahanya sendiri, itu sangat merusak di dalam kehidupan seseorang, karena dia akan menjadi sombong, karena dia akan menjadi tinggi hati, bahkan dia tidak akan sanggup berterima kasih, mengucap syukur dari apa yang dia terima di dalam hidup. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa hal yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita melalui peringatan yang kita baca dalam nats pada hari ini. Jangan melupakan dan jangan tidak peduli dengan perintah dan peraturan dan ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama yang disampaikan melalui khotbah pada hari. Jangan melupakan apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Mari kita hitung-hitung apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, apa yang Dia anugerahkan di dalam kehidupan kita. Kita dilahirkan di dunia ini, itu adalah anugerah Tuhan. Bukan hanya dilahirkan, kita diberi kesempatan untuk hidup, itu adalah anugerah Tuhan. Bila kita bisa duduk bersama pada saat ini, itu semata-mata anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita.
ada pengalaman pelayanan yang pernah saya jalani waktu saya ke Kalimantan. Salah satu pedesaan di Kalimantan Timur, Bingalong namanya. Jauh ke pedalaman, ternyata di sana banyak juga orang yang tinggal. Di pedesaan itu, mereka hidup mandiri tanpa ada dari luar yang menopang mereka. Di sana tidak ada puskesmas, tidak ada puskesmas pembantu, tidak ada bidan yang hidup di sana bersama dengan mereka. Dengan kondisi itu, mereka hidup sesuai dengan kondisi mereka. Setelah kami berbicara dengan beberapa keluarga, ternyata mereka dianugerahkan anak-anak begitu banyak. Ada yang melahirkan sampai 10 kali, ada yang melahirkan sampai 12 kali, ada yang melahirkan 8 kali. Ternyata yang hidup kadang hanya 1 dari 12 yang hidup. Ada yang hanya 1, bahkan ada keluarga tidak memiliki anak lagi, tapi dilahirkan ada 8 orang. Itu bukan hanya 10 keluarga. Ternyata banyak keluarga-keluarga yang banyak melahirkan anak-anak, tetapi dia tidak menikmati bersama dengan anak. Setelah saya coba diskusi dengan mereka, ternyata kalau ada penyakit, apalagi penyakit menular yang tiba-tiba, tidak ada yang bisa menolong mereka karena jauh untuk ke kota. Yang bisa bertumbuh dan yang bisa berkembang dan yang bisa hidup hanya 1 kadang dari 10 orang. Itu pun mungkin karena kekuatan tubuhnya sendiri, kekebalan tubuh, sehingga dia bisa selamat dari kematian atau dari penyakit. Melihat proses itu, saya bayangkan di semua kehidupan kita. Apalagi yang sudah menikmati anugerah Tuhan di dalam hidupnya, apalagi yang menikmati kesehatan, fasilitas kesehatan dari Tuhan. Bahkan ada yang 10 kali melahirkan, yang bisa hidup bisa 11 orang karena pernah hidup lahir sekali 2, lahir kembali. Itu sangat luar biasa. Kita dilahirkan di tengah-tengah dunia ini dan diberi kesempatan untuk hidup. Itu adalah anugerah Tuhan yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan sendiri. Bukan hanya dilahirkan dan diberi kesempatan untuk hidup, tetapi sekaligus juga kita dipelihara Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara kehidupan kita, sehingga kita bisa menikmati hidup, bisa bersekolah, bisa berjalan, bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Itu adalah anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam kehidupan kita, semakin hari kita akan merasakan bagaimana semakin besar berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama seperti sebuah keluarga kecil, waktu baru menikah dia hanya memiliki rumah sewaan. Setelah beberapa tahun dia akan menikmati bisa membangun rumah. Bahkan dia semakin banyak pendapatannya, dia akan semakin sejahtera. Itu juga adalah anugerah Tuhan. Tetapi jangan karena kita berkembang dalam kehidupan kita semakin sejahtera, jangan melupakan Tuhan. Bahkan jangan menganggap itu karena kekuatan kita, bukan karena kuasa kita, tetapi semata-mata itu adalah anugerah Tuhan. Banyak orang di tengah-tengah kehidupan pada saat ini tidak menikmati kehidupan yang sejahtera, tidak menikmati apa yang kita nikmati pada saat ini. Jadi apa yang kita nikmati di dalam kehidupan kita harus kita ingat bahwa itu adalah pemberian Tuhan, anugerah di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan lupa atas berkat Tuhan. Orang yang mengingat apa yang Tuhan anugerahkan di dalam hidupnya, pasti dia akan selalu mendengar perintah, peraturan, dan ketetapan Tuhan. Sama seperti umat Israel, mereka mau masuk ke tanah Kanaan, Tuhan mempersiapkan mereka dengan memberi kepada mereka hukum Taurat di Gunung Sinai untuk mengantar mereka, untuk mempersiapkan mereka supaya mereka bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini juga berlaku untuk kita bagi orang Kristen, bagi orang percaya, bagi orang yang telah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak,
Dia harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Apa aturan-aturan Tuhan, titah Tuhan, hukum Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena dengan melakukan titah dan hukum Tuhan, di sana kita akan menerima kehidupan yang sebenarnya. Tanpa melakukan aturan dan hukum Tuhan, pasti kita tidak akan bisa menikmati kehidupan yang sebenarnya, karena kita akan selalu dibayang-bayangi kuasa-kuasa dunia ini. Kita akan dibayang-bayangi pola berpikir yang hanya mengandalkan pikiran, yang hanya mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi orang yang mengingat dan selalu taat akan aturan dan perintah Tuhan, dia akan menikmati hidup yang sebenarnya. Dan yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, harus kita ingat juga di dalam kehidupan kita, anugerah Tuhan untuk memelihara kehidupan kita, dan Tuhan yang menjaga kita di tengah-tengah kehidupan kita di dunia. Sama seperti umat Israel, Allah yang menjaga mereka, yang melindungi mereka, yang memelihara mereka di padang gurun. Mungkin saudara-saudara dari padang gurun, dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Di sana kita lihat perjalanan Israel begitu sakit, karena pohon pun tidak ada. Memang betul-betul padang gurun yang susah untuk mencari air, mencari kehidupan susah. Apalagi di dalam kehidupan mereka selama 40 tahun, mereka harus makan manna yang harus mereka terima. Itu bukan buatan tangan manusia. Tentu rasanya berbeda dengan buatan tangan manusia, tetapi itu harus mereka nikmati supaya mereka hidup, supaya mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka sampai di tanah Kanaan. Bukan hanya itu, ancaman banyak di perjalanan, seperti ular yang digambarkan dalam kitab Musa. Di sana mereka harus tetap berjaga-jaga di perjalanan supaya mereka tidak binasa, tidak berbahaya di tengah-tengah perjalanan. Tetapi itu semua adalah kuasa Tuhan yang melindungi mereka. Pada malam hari Allah menjaga mereka dengan tiap awan. Pada siang hari Allah juga menjaga mereka dengan tiap awan. Pada malam hari dengan tiap api. Membuktikan ayat-ayat Allah selalu bersama dengan mereka, dan bahkan Allah menjaga mereka supaya mereka tetap kuat dan sehat sampai di tanah Kanaan. Itu juga harus kita lihat dalam kehidupan kita sekarang, bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Banyak mara bahaya yang akan kita lewati di dalam kehidupan kita pada masa, apalagi generasi-generasi muda, anak-anak milenial. Banyak tantangan, banyak hambatan, bahkan mungkin banyak yang membuat kita berbahaya di dalam kehidupan kita. Tetapi dengan kuasa Tuhan masih diberi kepada kita keselamatan sampai pada masa. Dan itu akan berjalan sampai selanjutnya bagaimana penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tetapi di sanalah kita diingatkan bagaimana kita untuk mengingat dan selalu setia dan taat kepada Tuhan, karena pemeliharaan, karena penjagaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga yang mau kita lihat dalam nasi ini, bagaimana kuasa Allah dan kekuatan Allah yang menjaga mereka. Banyak bangsa-bangsa yang menghambat Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Bukan hanya manusia, termasuk juga laut, termasuk sungai menghambat mereka. Tetapi kuasa Tuhan sangat luar biasa, kekuatan Tuhan sangat luar biasa menolong mereka, menyelamatkan mereka. Sewaktu mereka melewati Laut Merah, Allah yang menolong mereka bisa berjalan dari dasar laut karena Tuhan menunjukkan kuasanya kepada mereka. Bukan hanya itu, Allah juga menyelamatkan mereka dari bangsa-bangsa di perjalanan mereka.
Allah selalu memenangkan mereka dari semua peperangan, supaya mereka bisa sampai ke tujuan, supaya mereka bisa sampai di tanah Kanaan seperti yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan ternyata itu mereka terima, dan itu sampai di dalam kehidupan setiap umat Israel yang percaya, secara khusus orang Israel bisa menikmati dan sampai di tanah Kanaan. Dan ini juga bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Bagaimana kuasa Tuhan menyelamatkan kita dalam setiap proses kehidupan kita. Banyak hambatan dan tentang seperti bangsa Israel yang menghambat kita, bukan hanya manusia, bukan hanya iblis, mungkin bisa bencana. Banyak bencana-bencana yang bisa menghanyutkan kita, yang bisa membuat kita jatuh, membuat kita mati di tengah-tengah kehidupan kita. Sering kita dengar bencana-bencana yang begitu luar biasa pada hari-hari ini, seperti kejadian yang pernah terjadi di Palu yang membuat korban manusia begitu banyak karena peristiwa alam. Demikian juga peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang ini, termasuk karena perang antara Israel dan Gaza, perang antara Rusia dan Ukraina, dan masih banyak lagi perang-perang antara bangsa ke bangsa pada saat ini. Itu semua bisa membuat manusia korban, membuat kita korban di dalam perjalanan kehidupan kita pada saat ini. Tetapi kuasa Tuhan melindungi kita. Itu yang kita rasakan pada saat ini. Banyak yang mungkin membuat kita bisa korban pada saat ini di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin bisa kecelakaan yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan masih menjaga kita dengan kuasanya, dengan kekuatan Tuhan. Kalau kita selamat sampai sekarang dalam perjalanan kita, itu bukan karena kuasa dan kekuatan kita, itu semata juga karena kuasa Tuhan dan kekuatan Tuhan menjaga kita, menggenggam kita, memelihara kehidupan kita. Dari sana kita dipanggil juga untuk selalu mengingat kuasa Tuhan, mengingat kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan menganggap itu adalah karena kekuatan kita, kuasa kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita menganggap itu menjadi kekuatan kita, tentu otomatis akan melupakan kuasa dan kekuatan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Panggilan Tuhan sangat jelas dan sangat keras mengingatkan kita, jangan melupakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap proses yang kita jalani dalam kehidupan kita. Karena Tuhanlah yang bersama dengan kita, Tuhanlah yang menyelamatkan kita, Tuhan yang memberi kehidupan kepada kita, kuasa Tuhan yang menyelamatkan kita. Untuk itu saudara-saudaraku, bagaimana kita supaya bisa selalu mengingat dan sekaligus melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari nats ini ada beberapa peringatan atau panggilan bagi kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Yang pertama, tugas kita memegang teguh dengan konsisten akan perintah dan peraturan Tuhan di dalam kehidupan kita. Secara konsisten melakukan perintah Tuhan. Kenapa penting kata konsisten dalam nats ini? Ternyata orang yang selalu konsisten memegang perintah dan memegang peraturan Tuhan atau memegang firman Tuhan, itulah orang yang mampu dan selalu bisa mengingat apa yang Tuhan berikan di dalam hidupnya, apa yang Tuhan anugerahkan di dalam hidupnya, apa berkat Tuhan yang dia terima dari Tuhan. Secara konsisten, terus-menerus melakukan dan mengingat firman Tuhan, mengingat aturan Tuhan di dalam kehidupan. Karena banyak sekarang orang yang tidak konsisten atau tidak terus-menerus melakukan firman Tuhan. Bisa jam ini dia mendengarkan firman Tuhan, tetapi beberapa jam kemudian dia justru melupakan Tuhan, justru dia melakukan
pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Konsistensi di dalam melakukan kehidupan, di dalam melakukan firman Tuhan sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita, supaya kita jangan melupakan Tuhan, supaya kita jangan melupakan berkat. Sering yang kita dengar istilah orang yang telah diselamatkan bukan hanya rohnya, tetapi juga tubuhnya, atau secara totalitas kehidupan kita telah diselamatkan. Berarti kita tidak bisa memisah-misahkan kehidupan rohani kita dengan jasmani kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus kita gunakan secara terus-menerus roh dan jiwa kita dan tubuh kita hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan juga hanya untuk melakukan perintah dan firman Tuhan di dalam kehidupan. Istilah yang sering kita dengar pada saat ini, kehidupan rohani, kehidupan dunia seolah-olah dipisahkan. Hari ini dia melakukan kehidupan rohani, besok dia melakukan kehidupan duniawi, tetapi tidak mengikutkan kehidupan rohani. Itu bukan pekerjaan yang konsisten, yang selalu mengingat Tuhan di dalam hidup. Panggilan untuk kita, kapanpun, dimanapun, berarti kita harus bersama dengan Dia, bersama dengan Tuhan kita, sehingga kita selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Apapun profesi kita sekarang, bila saudara masih mahasiswa, anak-anak masih sekolah, ada yang masih SMA, ada yang baru bekerja, ada yang sudah tua, setiap pekerjaan ingatlah Roh Kudus bersama dengan kita, Roh Tuhan bersama dengan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita, karena kita telah diselamatkan, karena kita telah ditempatkan di dunia ini. Allah tidak pernah lupa akan kita. Justru di situ kita selalu mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Bila saudara berdagang, ingatlah Tuhan juga hadir di sana. Berdaganglah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bila saudara melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, ingatlah bahwa Allah juga hadir di sana. Kerjakanlah pekerjaanmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah hidup, itulah orang Kristen yang selalu konsisten melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan kita di dunia. Dan yang kedua, Bapak Ibu, yang membuat kita selalu mengingat dan tidak melupakan Tuhan, harus menjauhkan dari hidup kita kesombongan dan selalu mengandalkan kerendahan hati dan mengucap syukur kepada-Mu. Dari mana lahirnya kesombongan? Kesombongan selalu lahir di dalam kehidupan manusia karena dia menganggap dirinya lebih hebat dari yang lain. Kuasanya lebih hebat dari orang lain. Justru itu sekarang banyak cita-cita manusia selalu berusaha lebih tinggi dari orang lain. Itu menunjukkan bahwa dia mulai digeser dari kerendahan hati ke kesombongan di dalam kehidupan. Orang yang selalu berambisi untuk berusaha supaya dia berkuasa atau lebih tinggi dari orang lain, itu mulai digerogoti kesombongan di dalam hidup. Panggilan Tuhan pada kita pada saat ini sama seperti panggilan Tuhan kepada umat Israel, supaya kita selalu di dalam kerendahan hati dan selalu mengucap syukur. Orang yang selalu rendah hati, dia akan melihat orang lain lebih tinggi dari dia. Pemberian Allah lebih luar biasa di dalam hidupnya. Dari sana dia akan selalu mengucap syukur. Coba kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada orang yang kita rasa dan kita lihat lebih kecil dari kita, lebih miskin dari kita, tapi dia bersedekah kepada kita, kita tidak akan mungkin bersyukur kepada-Nya. Bahkan dia mungkin melecehkan dia. Tetapi orang yang melihat dirinya di dalam kerendahan hati dan selalu hidup di dalam kerendahan hati, apapun yang dia terima, dari manapun itu, pasti dia akan mengucap syukur. Terima kasih atas pemberian. Dan ini menjadi panggilan bagi kita untuk selalu
dalam kerendahan hati dan selalu mengucap syukur, apalagi kepada Tuhan kita yang memberi kehidupan kepada kita, yang memelihara kehidupan kita, yang selalu memberkati kita. Sepantasnya setiap saat kita di dalam kerendahan hati menerima itu, dalam kerendahan hati untuk mengingat itu, dalam kerendahan hati untuk mengucap syukur kepada Tuhan, karena itulah tugas dan tanggung jawab kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, melalui nafsi ini menjadi panggilan bagi kita, bagi setiap orang percaya, untuk selalu mengandalkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang mengandalkan kuasa dirinya di dalam kehidupannya, tentu dia akan melupakan kuasa Tuhan di dalam hidup. Tetapi lihatlah dalam kehidupan, apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa kerjakan, itu adalah kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Itulah yang selalu kita andalkan. Kalau kita mau melangkah, ingat dan selalu memohon pertolongan dan kuasa Tuhan untuk selalu bersama dengan kita. Kalau kita menghadapi sesuatu pergumulan dan masalah, ingat dan minta kuasa Tuhan untuk menolong kita, untuk memberi jalan solusi atau jalan keluar kepada kita, sehingga kita bisa berjalan, bahkan kita sampai kepada tujuan, yaitu kehidupan, kesejahteraan yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, saudara-saudaraku, panggilan firman Tuhan kepada kita pada hari ini, selalulah teguh dan konsisten untuk melakukan dan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Dan selalulah konsisten hidup di dalam kerendahan hati dan selalu mengucap syukur atas berkat dan segala karunia yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Dan selalulah mengandalkan kuasa Tuhan, kuasa Tuhan kita Yesus Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini, yang memanggil kami agar kami jangan melupakan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Apalagi setelah kami lebih sejahtera dan berubah kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, hanya pertolongan Roh-Mu yang bisa mengingatkan kami, menolong kami untuk selalu bisa konsisten melihat dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu berpegang akan firman di dalam setiap aktivitas kami, perbuatan kami, dan harapan kami di tengah-tengah dunia ini. Tolong juga kami untuk selalu hidup di dalam kerendahan hati, agar kami selalu bersyukur kepada-Mu, karena Engkaulah sumber segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami, kesehatan kami, yang bisa kami pergunakan di tengah-tengah kehidupan kami, dan juga sumber dari pengharapan kami. Dan tolong kami untuk selalu mengandalkan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak mengandalkan diri kami, pikiran kami, dan kekuatan kami, karena kuasa-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa mencapai kesejahteraan dan sukacita di dalam kehidupan kami, sama seperti yang Tuhan janjikan kepada umat Israel, seperti dalam nats yang kami baca pada hari ini. Bapa di surga, pada hari ini juga kami berdoa untuk jemaat baru yang telah diterima di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Makassar, keluarga Andromeda dan Rima, Bursianifar, dan anak-anak mereka. Biarlah Tuhan yang memberkati dan melindungi mereka, dan biarlah Tuhan yang selalu bekerja di dalam keluarga mereka, sehingga mereka menjadi jemaat yang setia dan taat, dan selalu melakukan kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu di tengah-tengah gereja ini, di tengah-tengah jemaat-Mu untuk hari-hari yang akan datang. Demikian juga kami berdoa
untuk rencana baptisan kudus. Biarlah semua orang tua mengingat dan bertanggung jawab untuk membawa anak-anaknya untuk baptisan kudus, karena kami yakin dan percaya dengan baptisan kudus di tengah-tengah gereja menunjukkan bahwa kami telah menyerahkan anak-anak kami di dalam kerajaan, sehingga mereka menerima perlindungan pemeliharaan Tuhan di dalam tengah-tengah kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa pada hari ini untuk Pendeta Ucok Fernando Tasoy yang akan dimutasi dari HKBP Tamarunam, Resort Sulawesi Selatan ke HKBP Yogyakarta. Biarlah Tuhan yang menyertai dan melindungi beliau agar dia selalu kuat dan taat untuk melakukan tanggung jawab sebagai hamba di tengah-tengah gereja. Demikian juga kami berdoa untuk rencana penabisan, sintua dan pengangkatan guru sekolah minggu untuk tanggal 26 yang akan datang. Biarlah Tuhan yang mempersiapkan mereka menjadi hamba, mempersiapkan mereka untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan mereka sebagai hamba, sebagai penatua, dan juga sebagai guru sekolah minggu di tengah-tengah gereja. Bapa di surga, juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini, keluarga Nyonya Simatupang Boru Simanjuntak, Nyonya Banjarnau Boru Manunang, Nona Pargian Boru Basaribu, Amang Ahaman Nurung, Nyonya Naibaho Boru Basaribu, Nyonya Sitanggang Boru Tabara, Nyonya Bultum Boru Perdiri, Nyonya Siturus Boru Banjaitan, M. Tampungan, Nyonya Sibitonga Boru Samosa, Kamadil Tapea, Situlutranus M. Sinaga, Metasa Serelauli Borbasibuan, dan mungkin masih banyak anak-anak yang tidak, dan jemaatnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Tetapi kami mendoakan pada hari ini, biarlah Tuhan yang memberi kesembuhan kepada mereka, menjamah tubuh mereka sehingga mereka kuat dan sembuh, dan kami bisa bersama-sama untuk bersekutu dengan Tuhan, dan bisa bersama-sama untuk melakukan aktivitas kami sehari-hari, dan bisa untuk bersekutu di dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Biarlah Tuhan juga yang menguatkan mereka, iman mereka, sehingga mereka tidak putus asa di dalam kehidupan dan di dalam kondisi sakit mereka, tetapi berpengharapan bahwa di dalam Tuhan ada kesembuhan, ada kesehatan, dan di dalam Tuhan ada kehidupan yang kekal. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Kami bersyukur Tuhan dan yakin bahwa Tuhanlah yang memberi umur yang panjang kepada mereka. Tuhan yang menambahkan umur yang panjang kepada mereka dan menambahkan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka semakin mengenal kuasa-Mu, mengenal berkat-Mu, mengenal anugerah-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka selalu memuji dan memuliakan Tuhan melalui kehidupan mereka. Dan juga kami berdoa pada hari ini atas semua berkat yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah jemaat-Mu, sehingga mereka mempersembahkan itu di tengah-tengah gereja. Biarlah Tuhan yang menerima persembahan mereka, dan juga biarlah Tuhan yang menambah berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan dan di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka semakin bersukacita, semakin mengenal itu banyak berkat dan anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Pada hari ini juga kami bersyukur Tuhan kebersamaan kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan anak-anak kami dari SD Santa Yosef Rajawali, dan juga anak-anak kami Gereja SMA Negeri 1. Biarlah Tuhan memberkati anak kami menjadi anak yang tangguh dan anak yang takut akan Tuhan, dan biarlah firman Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, dan juga menjadi khotbah yang tertulis dan tersurat melalui perbuatan-perbuatan mereka yang bisa membimbing dan mengarahkan orang lain untuk mengenal kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Dan ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah yang akan Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami.
Amin. Kita memuji Tuhan dari Bidung Jemaat 466A ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan ke depan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oh
pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita dengar lagu pujian dari anak-anak Perisai SMA Negeri 1. Silakan.